nama saya Desa Kade Ristiani, absen 2, dan Saya Nikita Margianti, absen 18. Kami dari kelas 10C akan menjelaskan mengenai taat peraturan di masyarakat. dan juga perjalanan perubahan perundang-undangan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian peraturan taat hukum. Taat hukum adalah segala ketentuan yang digariskan oleh hukum yang berlaku dengan memenuhi kewajiban yang dibebankan dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam hukum. Nah, sebelum kita berlanjut ke contoh-contoh taat aturan di masyarakat, kita harus mengetahui apa sih fungsi hukum di masyarakat. Fungsi hukum di masyarakat adalah untuk mengatur interaksi dan juga pergaulan antar manusia agar menjadi damai. Nah, serta untuk mencegah terjadinya konflik di dalam masyarakat, untuk membuat lingkungan yang harmonis dan juga adil dalam berinteraksi di masyarakat. Nah, apa sih contoh-contoh peraturan taat hukum? Yang pertama, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri. Dan yang keempat, tidak menyebarkan informasi atau berita hoaks. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu Perjalanan perubahan perundang-undangan di Indonesia. tetap stay ya teman-teman. Nah, peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat sebagai norma hukum yang mengikat secara umum. Perundang-undangan berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menyatakan kebijakan pemerintah, mengelola berbagai kepentingan, dan sebagai sarana legitimasi bagi pemerintah. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh perundang-undangan di Indonesia. Perundang-undangan di Indonesia, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, dan yang terakhir Keputusan Presiden, serta yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih itu Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara yang menjadi landasan konstitusional di negara kita, yaitu negara Indonesia, sebagai hukum dasar tertinggi. Maka dari itu, setiap peraturan perundangan di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak ada peraturan perundang-undangan yang melenceng dan melanggar. Nah, tadi kita kan sudah membahas pengertian perundang-undangan, fungsi perundang-undangan, contoh perundang-undangan, dan hukum tertulis tertinggi di Indonesia. Kita tahu bahwa perundang-undangan yang kita pakai adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun ternyata dulu Undang-Undang Dasar kita sempat mengalami perubahan dan pergantian. Kalau teman-teman ingin tahu, ayo simak penjelasan kita berdua mengenai sejarah perjalanan perundang-undangan di negara kita untuk lebih mengenal negara kita tercinta. Pertama-tama kita sudah mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh BPPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945, yang sudah kita bahas dalam pembelajaran sebelumnya. Nah, dalam sidang kedua BPPKI merumuskan mengenai hukum dasar negara kita. Setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 diresmikan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, hukum dasar tertulis kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tahun 1945 hingga pada tahun 1949. Dari tahun tersebutlah terjadinya perubahan dan pergantian Undang-Undang Dasar yang telah diresmikan. Namun, sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya mengenai alasan dan juga proses perubahan dan pergantian Undang-Undang Dasar kita, agar tidak terjadi adanya perdebatan di antara teman-teman, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih tujuan perubahan dan pergantian dari Undang-Undang Dasar kita yang sudah diresmikan.
Tujuannya adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai tahapan. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan kedaulatan. Yang ketiga, perlindungan dan hak asasi manusia. Yang keempat, menyelenggarakan negara secara demokratis dan modern. Dan yang kelima, jaminan konstitusional dan kewajiban negara serta melengkapinya. Nah, karena kawan-kawan sudah mengetahui dan paham mengapa perubahan tersebut terjadi, jadi kita lanjutkan saja. Dimulai dari tahun 1945, yaitu diresmikannya Hukum Dasar, Undang-Undang Dasar 1945, hingga pada tahun 1949, yaitu masa-masa perjuangan dan pengakuan kedaulatan, di mana Undang-Undang Dasar 1945 masih menjadi hukum dasar. Setelah itu, berlanjut ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 hingga 1950, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia menjadi negara federal sebagai Republik Indonesia Serikat, sesuai dengan Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB. KMB adalah konferensi yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan juga Belanda pada masa itu, dan juga membentuk Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Nah, di antara kawan-kawan pasti penasaran, mengapa Undang-Undang Dasar 1945 harus diganti dengan Republik Indonesia Serikat pada masa itu? Alasannya karena pada masa itu, sesuai dengan Perjanjian Konferensi Meja Bundar, Indonesia menjadi negara federal dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang untuk negara kesatuan dengan sistem presidensial. Sistem presidensial di mana presiden memiliki aturan atau memiliki daya eksekutif yang cukup luas. Pada tahun 1950, Undang-Undang Dasar RIS digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara. Ketika pemerintah merasa Undang-Undang Dasar Sementara tidak efektif, maka Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan sistem negara kesatuan kembali diterapkan sebagai hukum dasar Indonesia. Alasan dikembalikannya lagi yaitu yang pertama, lembaga konstitusi selama 2,5 tahun tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang kedua, karena rapat tidak memenuhi quorum. Serta yang ketiga, karena situasi di tanah air semakin genting pada masa itu. Nah, pada tahun 1998, krisis ekonomi dan tekanan reformasi menyebabkan perubahan besar. Pada masa reformasi, perubahan-perubahan tersebut mulai terjadi pada periode 1998 sampai 2002 yang dilakukan selama periode tersebut untuk memperbaiki dan memperjelas sistem karena turunnya Soeharto sebagai presiden. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen tahun 2002 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen tetap berlaku sebagai konstitusi Indonesia. Tetapi dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan reformasi yang mendalam yang tetap berlaku hingga kini. Nah, dari materi yang kita tadi bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Indonesia menggambarkan upaya negara untuk menyesuaikan diri dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang pada setiap masa. Sekian video pembelajaran dari kami. Saya Nikita Margianti. Saya Desa Kada Restiani. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga materi yang kita berikan dapat dipahami. Kami pamit undur diri. Terima kasih.